Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya Baroroh dengan NIM 094. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi mengenai pengujian CBT dan SBT dengan korelasinya dengan mata kuliah Rekayasa Pondasi. Data yang diperoleh dari pengujian sondir atau Count Penetration Test dalam kurung CBT diperoleh dua parameter utama, yaitu QC, tahanan konus terhadap penetrasi, dan FC, tahanan gesek selimut yang diukur oleh sleeve di atas konus. Selain itu, dihitung friction ratio dengan rumus sebagai berikut. Data SBT, data yang diperoleh dari pengujian Standard Penetration Test dalam kurung SBT adalah sebagai berikut. Data utama yang diperoleh adalah nilai N dan N60. Nilai N60 adalah nilai N terkoreksi untuk efisiensi energi 60%. Dan didapat sampel tanah terganggu untuk identifikasi di laboratorium. Pada pengujian SBT, dilakukan pengujian dengan kedalaman 2 meter dan kelipatannya baru ditambah 15 cm sebanyak 3 kali. Dan data tanah yang diambil untuk pengujian adalah 30 cm terakhir. Penggunaan data CBT untuk menentukan karakteristik dan daya dukung tanah. Data QC dan FC digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanah melalui rasio gesek, kedua menghitung kepadatan relatif pada pasir dan OCR pada tanah lempung. Ketiga, menentukan daya dukung fondasi atau bearing capacity dengan rumus empiris sebagai berikut. Untuk fondasi tiang, nilai QC dapat dikorelasikan dengan tahanan ujung dan tahanan geser melalui metode sebagai berikut. Penggunaan data SBT untuk menentukan karakteristik dan daya dukung tanah. Nilai N60 digunakan untuk pertama mengestimasi kuat geser tanah lempung dengan rumus sebagai berikut. Kedua, menghitung kepadatan relatif pada tanah pasir. Ketiga, menghitung daya dukung fondasi dangkal maupun tiang menggunakan korelasi empiris. Keempat, untuk tahanan geser selimut tiang dengan rumus sebagai berikut. Untuk perbedaan kedua pengujian CBT dan pengujian SBT adalah sebagai berikut. Terdapat perbedaan di bagian metode, data utama, jenis sampel, continue data, akurasi, kegunaan utama, dan keterbatasan. Fungsi dari pengujian CBT dan SBT ini adalah dilakukan pengujian sampel tanah sehingga dapat menentukan fondasi dengan ukuran apa dan jenis apa yang cocok untuk tanah tersebut. Pengujian CBT dan SBT ini dilakukan sebelum bangunan dibangun, serta ini merupakan tahapan awal sebelum pembuatan rekayasa pondasi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.